Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul tentang sistem koperasi pinjaman, di mana terdiri dari 4 anggota. Yang pertama Andi Ali Akbar Khairun, yang kedua Syalahuddin, yang ketiga Rifki Zauki, yang keempat Nurwahyunil Hasan sebagai saya sendiri. Tujuan pembuatan tugas kelompok kami yaitu untuk memenuhi tugas final pemrograman berorientasi objek. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama itu latar belakang dan bagiannya. Kemudian 2 use case dan penggambarannya. Yang ketiga kelas diagram. Keempat penjelasan gambaran kelas. Yang pertama latar belakang yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Pinjaman. Sistem ini dibangun untuk mempermudah jalannya suatu kegiatan yang ada pada Koperasi Mitra Abadi. Koperasi Mitra Abadi adalah suatu koperasi yang mempunyai kegiatan usaha pinjaman. Kegiatan pinjaman pada Koperasi Mitra Abadi masih terdapat beberapa masalah. Di antaranya itu sulit pencarian data yang masih dalam bentuk arsip. Perhitungan pinjaman yang dihitung secara manual itu dapat menyebabkan lambatnya pelayanan pinjaman serta terlambatnya dalam pembuatan laporan, sehingga diperlukan sebuah sistem informasi yang baik untuk mencegah kesalahan-kesalahan dan kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian peran. Terdapat beberapa aktor yang terlibat aktif pada sistem. Yang pertama itu calon anggota, di mana orang yang akan mendaftarkan diri menjadi anggota baru. Yang kedua itu anggota. Yang ketiga itu petugas koperasi, di mana orang yang menerima dan melaporkan. Yang keempat ketua. Sebagaimana sistem ini digambarkan pada use case, diagram, dan kelas diagram. Kemudian penjelasan. Aktor itu mewakili peran orang sistem yang lain atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Use case itu abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Kemudian association, abstraksi dari penghubung antar aktor dengan use case. Kemudian generalisasi, di mana menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Kemudian yang terakhir itu menunjukkan bahwa suatu use case itu seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Yang kedua, use case dan kelas penggambarannya yang akan dibawakan oleh Andi Ali Akbar Khairun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, saya Andi Ali Akbar Khairun ingin melanjutkan penjelasan dari Nurwahyunil Hasan. Jadi, ada 2 use case dan penggambarannya. Next. Gambar use case diagram. Jadi di sini terdapat 2 gambar. Yang di sebelah kiri saya ada gambar yang mengandung simbol include yang berarti menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya dan memiliki juga generalisasi yang menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Yang sebelah kanan ini adalah gambar yang merupakan alur dari use case diagram sistem koperasi pinjaman. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu kami menggunakan ada 4 aktor. Aktor yang kami gunakan yaitu aktor pertama ada calon anggota, aktor kedua ada anggota, aktor ketiga ada petugas koperasi, dan aktor keempat ada ketua koperasi. Selanjutnya ada use case, ada beberapa use case yang kami gunakan yaitu yang pertama ada login, yang kedua pendaftaran, yang ketiga peminjaman, yang keempat perjanjian peminjaman, yang kelima pembuatan laporan pinjaman, yang keenam angsuran, yang ke-8 pemelap angsuran, yang ke-9 pembuatan buku anggota, yang ke-10 cek persyaratan, cek dan data, dan logout. Lalu, use case ini digunakan untuk interaksi antara sistem dan aktor. Lalu, saya akan menjelaskan alur dari use case diagram ini.
alur use case diagram ini, pertama-tama calon anggota akan melakukan pendaftaran untuk menjadi anggota dari koperasi Mitra Abadi ini. Lalu setelah itu, setelah menjadi anggota, anggota akan melakukan pendaftaran untuk melakukan peminjaman, perjanjian peminjaman, dan angsuran. Setelah itu, petugas koperasi akan melakukan login dan mencek apakah anggota sudah melakukan pendaftaran. Apakah bila sudah, petugas koperasi akan membuatkan buku anggota melalui cek persyaratan apakah juga ia sudah melakukan peminjaman dan perjanjian peminjaman. Petugas koperasi juga akan membuatkan laporan peminjaman dari seorang anggota dan petugas koperasi bisa log out. Terus ada ketua koperasi yang akan melakukan login dan berfungsi untuk mencek data dari petugas koperasi apakah ia sudah membuat laporan pinjaman, dan ketua koperasi akan membuat pembuatan laporan angsuran dan ketua koperasi bisa log out. Jadi bisa kita lihat di sini di gambar sebelah kiri juga ada include ada 4 include. Maaf, salah, ada 5 include yang kami gunakan. Jadi satu use case ini akan merupakan fungsionalitas dari use case lainnya, dan ada tanda panah titik-titik yang merupakan generalisasi, yaitu menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Jadi itu penjelasan gambarnya. Lanjut, ada penggambaran secara singkat bagaimana use case diagram itu berjalan. Yang pertama, calon anggota akan melakukan pendaftaran. Yang kedua, anggota dapat melakukan pendaftaran, perjanjian pinjaman, dan peminjaman. Yang ketiga, petugas koperasi dapat melakukan pembuatan buku anggota, perjanjian pinjaman, pembuatan laporan pinjaman, dan pembuatan laporan angsuran. Kemudian selanjutnya kelas diagram yang akan dibawakan oleh Syalahuddin. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan diagram kelas diagram sistem operasi pinjaman. Kelas diagram merupakan jenis diagram yang terstruktur statis dalam UML, di mana yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atribut, metode, dan hubungan antar objek. Pada diagram kelas ini terdapat beberapa kelas yang diantaranya ada kelas login, ketua koperasi, kelas petugas koperasi, kelas anggota koperasi, dan 2 child kelas dari anggota koperasi, yaitu kelas angsuran dan kelas pinjaman. Yang pertama, kelas login, di mana kelas login terdapat beberapa atribut yang diantaranya username dan password, di mana kelas ketua koperasi dapat melakukan login dengan masuk atau mengisi form login pada kelas login, yaitu username dan password. Pada kelas ketua koperasi terdapat beberapa atribut, diantaranya username, password, ID ketua, nama ketua, dan jabatan. Selanjutnya, kelas petugas koperasi. Pada kelas ini terdapat beberapa atribut, yang diantaranya username, password, ID petugas, nama petugas, dan jabatan, dan juga menggunakan function petugas koper.
di mana petugas koperasi juga bisa melakukan login dengan mengisi form login. Selanjutnya, kelas anggota koperasi. Kelas anggota koperasi akan melakukan pendaftaran dan akan diinput datanya oleh petugas koperasi. Pada kelas koperasi terdapat beberapa atribut, diantaranya ID anggota, nama anggota, umur, pekerjaan, dan telepon. Di mana kelas anggota koperasi ini terdapat child kelasnya. Yang pertama ada kelas angsuran dan kelas pinjaman, di mana anggota koperasi melakukan angsuran dengan kelas angsuran, di mana terdapat beberapa atribut yang digunakan pada kelas angsuran, yang diantaranya kelas angsuran, nomor angsuran, nomor pinjaman, nomor tanggal angsuran, lama angsuran, bunga angsuran, dan biaya pengangsuran. Adapun kelas child yang kedua yaitu anggota koperasi melakukan pinjaman, di mana kelas pinjaman ini terdapat beberapa atribut yang digunakan, di antaranya nomor pinjaman, ID pinjaman, tanggal pinjaman, dan jumlah pinjaman. Selanjutnya yang keempat itu penjelasan gambaran kelas diagram yang akan dibawakan oleh Rifki Zauki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan bagian penggambaran kelas diagram. Untuk penggambaran kelas diagram ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu pada proses login. Pertama-tama petugas akan masuk ke halaman login, kemudian form login diisi, dan setelah berhasil masuk, maka sistem akan otomatis menampilkan halaman utama. Kedua, activity tersebut menggambarkan bahwa calon anggota mengisi form pendaftaran, kemudian diinputkan oleh petugas koperasi. Kemudian petugas koperasi melakukan pengecekan persyaratan. Apabila telah lengkap, maka dibuatkan buku anggota. Selanjutnya ketiga, activity tersebut menggambarkan bahwa anggota melakukan pengajuan pinjaman, kemudian diinputkan oleh petugas koperasi. Kemudian petugas koperasi melakukan pengecekan persyaratan. Lanjut keempat, apabila telah lengkap, maka ketua akan menyetujui pengajuan pinjaman tersebut dan kemudian diserahkan kembali kepada petugas koperasi untuk dibuatkan perjanjian pinjaman. Kemudian petugas koperasi mencatat data pinjaman, membuat laporan pinjaman, dan kemudian menyerahkan laporan peminjaman kepada ketua. Dan untuk yang terakhir, yang kelima, aktiviti tersebut menggambarkan bahwa anggota harus membayar angsuran, kemudian petugas koperasi menerima angsuran dan melakukan pengecekan denda, kemudian dibuatkan laporan, dan yang seterusnya laporan tersebut diserahkan kepada ketua. Sekian dari saya. Jadi yang terakhir ada 5 kesimpulan. Next. Jadi, dengan adanya sistem koperasi pinjaman ini yang berbentuk sistem informasi, maka koperasi mitra abadi bisa mengatasi masalah sulitnya pencarian data yang masih dalam bentuk arsip, perhitungan pinjaman yang dihitung secara manual yang menyebabkan lambatnya pelayanan pinjaman, serta terlambatnya dalam pembuatan laporan. Sehingga diperlukan sebuah sistem ini yang baik untuk mencegah kesalahan-kesalahan dan kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Terima kasih. Itulah tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Billahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.